Baru aja selesai pertandingan El Clasico antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, di mana pertandingan ini menentukan siapa yang berhak memuncaki puncak klasemen sementara merebut dari Borneo FC. Dan ternyata pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0, di mana Persib Bandung saat ini memuncaki puncak klasemen sementara BRI Super League, di mana peringkat 2-nya adalah Borneo dan peringkat ketiganya adalah Persija Jakarta. Secara permainan gue melihat bahwa dominasi yang dilakukan oleh Persija Jakarta sebenarnya sangat luar biasa. Tapi di menit-menit awal, kesalahan yang dilakukan oleh Bruno Tabaro dalam melakukan clearance crossing pertama dari Persib Bandung dimanfaatkan dengan baik oleh Beckham Putra untuk mencetak gol. Dan itu adalah gol satu-satunya yang terjadi di pertandingan ini. Sedangkan Persija Jakarta yang ketinggalan selama babak pertama beberapa kali melakukan serangan. Tapi game plan yang dilakukan oleh Persib Bandung dengan memasang double pivot di tengah Mark Klok dengan Eli Render membuat Persija Jakarta tidak bisa menyerang dari tengah. Mereka dominan menyerang dari sayap baik dari kanan maupun dari kiri. Persija Jakarta berhasil beberapa kali lolos melalui serangan dari sayap. Karena memang di tengahnya Persib sudah sangat penuh pemain dan mereka tidak bisa lewat dari situ. Tapi lolosnya pemain Persija tidak berhasil menciptakan peluang yang akhirnya menciptakan gol. Jadi skor tetap berada di angka 1-0 untuk Persib Bandung. Babak kedua, Persib Bandung melakukan pergantian bermain dengan mengganti Dewangga dengan Putros. Dan ini tidak terlalu berpengaruh gue melihatnya. Tidak terlalu berpengaruh, serangannya Persija masih tetap terjadi dan masih sangat dominan gue melihatnya serangan dari sayap. Dan semakin tajam, peluang udah hampir sebenarnya Persija mencetakkan gol, tapi sayangnya di awal babak kedua terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh Bruno Tabarao yang sangat disayangkan sekali harus mendapatkan kartu merah karena dia melakukan tindakan yang kurang sportif dengan menginjak kaki dari Beckham Putra. Dan itu memang terlihat sekali di replay dan itu memang layak mendapatkan kartu merah kalau menurut gue. Karena itu adalah tindakan yang tidak sportif. Sudah lewat tapi dengan sengaja menginjak kaki. Padahal itu sudah selesai momennya. Pemain udah sama-sama selesai, udah berdiri Bruno tapi kok sepertinya memang niatnya mencederai dari pemain Persib. Dan itu akhirnya langsung diganjar kartu merah. Dan menurut gue memang layak. Dan ini menurut gue adalah kesalahan terbesar. Padahal saat itu Persija Jakarta sedang menyerang. Persija Jakarta sedang bersusah payah untuk mengejar ketinggalan mereka. Menurut gue tindakan tidak sangat etis. Tindakan yang mencederai dari teman-teman satu timnya yang lagi berjuang untuk menyamakan kedudukan. Dan luar biasanya lagi gitu loh, Persija Jakarta hanya dengan 10 pemain masih bisa menekan Persib Bandung. Walaupun memang ketika di menit 60 atau 60 masih oke lah 60 ketika Gustavo Almeida masuk. Tapi ketika menit 70-an ketika Witan dan Aditya Warman masuk, sepertinya serangan Persija kurang fluid lagi, kurang bisa menekan. Jadi udah mulai menurun karena mungkin faktor dari stamina juga karena para pemain Persija yang kekurangan pemain, mereka harus bolak-balik dan akhirnya serangan Persija tuh agak turun dan peluang-peluang yang didapat pun sangat jarang sekali dan akhirnya memang Persib Bandung lah yang mencoba merubah dan akhirnya sedikit bisa keluar Persib Bandung. Walaupun secara permainan gue melihatnya masih jauh lah dibandingkan dengan Persija Jakarta. Jadi walaupun memang Persib Bandung menang, tapi kalau gue melihatnya agak kecewa sebenarnya dengan permainan Persib Bandung. Apalagi ketika 10 pemain Persib Bandung masih nggak bisa mendominasi. Ya nggak tahu juga apakah memang skenario-nya udah lu hanya bertahan aja. Ya gue juga nggak tahu itu bagian dari strategi pelatih. Tapi seharusnya dengan keunggulan jumlah harusnya Persib Bandung masih bisa mendominasi dan harusnya mungkin malah bisa menciptakan gol kedua.
Oke, poin yang kedua mengenai kepemimpinan wasit. Menurut gua kepemimpinan wasit kali ini cukup bagus karena tidak ada keputusan yang aneh ataupun kontroversial. Keputusan kartu merahnya pun juga sudah tepat. Dan itu merupakan sesuatu hal yang selalu gua dambakan karena gua nggak pengen liga kita dicampurin oleh mafia. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Tentunya gua selalu mencoba memberikan pandangan yang netral, tidak memihak salah satu klub, dan tentunya kita selalu berharap bahwa liga kita makin baik tanpa dicederai oleh keputusan yang aneh-aneh, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional maju sepak bola Indonesia.